Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Ketemu lagi bersama bapak Pak Rahman di pelajaran fisika. Baik anak bapak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena sekolah kita ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak, maka bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sekolah penggerak dan apa output yang harus dihasilkan para pelajar di sekolah penggerak. Apa aja karakter yang harus dimiliki siswa yang berada di sekolah penggerak, yaitu lahirnya siswa atau pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, apa karakter dari profil pelajar Pancasila atau pelajar yang memiliki profil Pancasila itu? Apa yang harus dimiliki? Nah, yang pertama, ia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, yang kedua, kita harus berkebinekaan global. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa mengutamakan sifat atau sikap bergotong royong. Nah, yang keempat, seorang pelajar yang berprofil Pancasila harus kreatif. Kemudian yang kelima, harus bernalar kritis dan tentunya harus mandiri. Nah, jadi itu dia tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Oke, yang pertama alat ukur panjang. Nah, jadi beberapa contoh yang biasa kita ketemui yaitu mistar, voltmeter, dan jangka sorong serta mikrometer sekrup. Nah, untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup, anak-anak bapak mungkin belum banyak yang tahu atau banyak yang belum pernah mendengar nama jangka sorong dan mikrometer sekrup. Yang pertama mistar atau penggaris biasa kita gunakan nih. Bisa kita gunakan untuk menghitung atau mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Tingkat ketelitian dari penggaris ini adalah 1 mm. Nah, apa tingkat ketelitian? Ketelitian adalah kemampuan sedangkan styrofoamnya akan jadi muatan negatif skala terkecil. Kemudian yang kedua, sehingga bola akan bermuatan positif. Jangka sorong, nah, ini lebih teliti dari penggaris tadi. Ketelitiannya itu 0,01 cm. Ini bagian-bagian dari jangka sorong. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan jangka sorong. Ini namanya rahang tetap. Ada rahang tetap atas dan rahang tetap bawah ya, atau diameter luar dan diameter dalam. Nah, yang ini angka ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, ada 2 skala, ada yang di atas skala utama dan di bawah skala Nonius namanya. Kemudian mikrometer sekrup. Nah, tingkat ketelitian mikrometer sekrup lebih teliti lagi dari jangka sorong. Telitiannya 0,01 mm. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur benda yang ketebalannya sangat kecil. Contoh plat aluminium, koin, triplek, dan lain-lain. Ini dia gambar dari mikrometer sekrup. Nah, ada bagian-bagiannya juga. Ada silinder tetap. Nah, itu isinya skala utama dan skala Nonius. Scanner gauge. Kemudian alat ukur massa. Nah, massa itu tidak sama dengan berat ya. Berbeda kalau di fisika itu massa tidak sama dengan berat. Nah, kalau massa benda ditentukan oleh kandungan materi benda tersebut, sedangkan berat ditentukan oleh kedudukan atau tempat benda tersebut berada. Makanya massa dan berat itu tidaklah sama, 2 hal yang berbeda. Massa memiliki satuan kilogram,
sedangkan berat satuannya itu nih Newton. Massa itu alat ukurnya neraca lengan, nama alat ukurnya. Sedangkan berat neraca pegas. Nah ini dia neraca pegas. Sedangkan yang ini neraca lengan, itu alat ukur massa. Oke, selanjutnya alat ukur waktu. Nah ini udah sering, ada jam dan stopwatch. Stopwatch digital, kemudian ada juga stopwatch analog. Hasilnya kalau digital dapat langsung dibaca, kemudian ketelitiannya tinggi dibandingkan yang analog. Ini biasa di handphone kita juga ada tuh stopwatch digitalnya. Nah kalau stopwatch analog pembacaan dengan jarum panjang itu detik, jarum pendek itu menit. Kemudian selanjutnya alat ukur temperatur atau suhu, yaitu termometer. Ini ya, termometer klinis, kemudian ada termometer laboratorium. Nah ini biasa kita temui di laboratorium. Yang di atas tuh biasa kita temui ketika periksa suhu ya. Kemudian alat ukur kuat arus. Alat ukurnya adalah ampere meter. Seperti ini dia bentuknya, ampere meter. Kemudian ada alat ukur intensitas cahaya. Alat ukur intensitas cahaya ini namanya, nah ini dia bentuknya, namanya light meter. Dan yang terakhir alat ukur jumlah zat. Untuk saat ini belum ada alat ukur secara baku yang dia bisa mengukur jumlah zat secara langsung.